Oke, coba diperhatikan gambar yang di papan ini. Ini gambar apa namanya? Ada yang tahu gambar apa ini? Oh no. Oke, coba Nova. Nova. Nova, kamu yang di pojok. Ya, coba lihat. Ini gambar apa namanya, Nova? Babi siluman, Pak. Hai Bapak Ibu hebat dimanapun berada, perkenalkan nama saya Inyoman Dwika Adiana. Saya adalah guru seni budaya di SMK Negeri 1 Bebandem, Karangasem, Bali. Senang sekali kali ini saya akan berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu yang berjudul Game Superming dan pembelajaran bermakna untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap seni tradisi ornamen Bali. Nah, seperti apa bentuk praktek baik yang saya akan bagikan? Mari kita simak video berikut ini. Bali sangat terkenal dengan budaya rupanya, salah satunya adalah ornamen Bali. Namun, sebagian besar siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Bebandem tidak mampu menyebutkan atau membedakan jenis ornamen Bali. Hal ini sangat kontras karena ornamen Bali itu hampir ada di setiap saat dalam kehidupan masyarakat di Bali. Ornamen Bali adalah bentuk gambar, ukiran, ciri khas Bali yang biasanya ada pada pura, bangunan, pakaian, dan di setiap upacara keagamaan di Bali. Rendahnya pengetahuan siswa tentang seni tradisi ornamen Bali itu dipengaruhi oleh kurangnya ketertarikan siswa terhadap seni tradisi dan cenderung lebih dipengaruhi oleh media sosial karena sekarang sangat mudah sekali mengaksesnya cukup dengan HP saja. Namun penggunaan HP di sekolah tidak sepenuhnya positif karena ditemukan beberapa siswa tidak fokus belajar dan lebih senang bermain game. Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi yang tepat, di mana siswa tidak merasa terhalangi dalam mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan kodratnya, tetapi proses pembelajaran bisa juga berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan-gangguan dari penggunaan HP yang negatif. Di samping itu, pembelajaran juga harus bersifat bermakna agar siswa tahu apa sih fungsi pengetahuan yang didapat di sekolah, kemudian dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Solusi yang dilakukan untuk permasalahan belajar ini adalah mengajak siswa bermain game dalam belajar. Namun, game yang digunakan dipilih game yang edukatif dan relevan dengan pembelajaran. Game tersebut adalah game Superming. Game Superming adalah game yang tokoh utamanya bernama Koming. Dalam game ini diceritakan seorang anak kecil dari Bali yang akan dinobatkan menjadi seorang raja. Dengan syarat dia harus memiliki pengetahuan yang baik tentang seni tradisi Bali dan memiliki kemampuan untuk mengalahkan para raksasa yang ada di game tersebut. Salah satu kelebihan dari game Superming adalah semua gambarnya disesuaikan dengan seni tradisi ornamen Bali. Dari tokoh gamenya, raksasa atau musuh yang ada di dalam game tersebut diambil dari cerita mitologi Bali seperti Karanggoa, Karangtapel, Karangboma, Celuluk, Naga, Garuda, dan raksasa Boma. Latar belakang game juga disesuaikan dengan suasana khas Bali yang dilengkapi dengan ornamen-ornamen Bali. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kecintaan siswa terhadap seni tradisi Bali. Game itu tidak harus tokoh superhero-nya dari tokoh-tokoh luar negeri saja, tetapi Bali memiliki banyak tokoh yang keren juga apabila diaplikasikan dalam game. Pada game Superming, siswa dapat bermain dan belajar tentang seni tradisi ornamen Bali. Di game ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan, yaitu fitur belajar, di mana siswa diajak untuk melakukan latihan seni tradisi ornamen Bali sebelum mereka bermain game. Ada fitur petunjuk untuk mengetahui cara penggunaan game, dan fitur bermain, yaitu terdiri dari 4 level permainan. Pada tiap level akan menghadapi raja atau raksasa apabila telah dapat melewati beberapa rintangan dan pertanyaan dalam game. Implementasi game Superming dalam pembelajaran itu diawali dengan mengirimkan game ini melalui grup WA. Selanjutnya, siswa diajak untuk bermain game Superming melalui HP atau laptop.
Nampak beberapa siswa sangat antusias bermain game Superming. Siswa diberikan waktu untuk bermain sambil memahami materi seni tradisi ornamen Bali yang ada pada game tersebut. Untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap seni tradisi ornamen Bali, selanjutnya siswa diajak jalan-jalan keluar sekolah untuk melihat beberapa contoh karya-karya seni ornamen Bali. Nah, ini berfungsi agar siswa mampu mengaitkan dan mampu memberikan makna terhadap materi yang sudah didapat dari game Superming dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengajak siswa merefleksikan diri dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap budaya sendiri. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara dalam konsep belajar trikonnya, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Hendaknya kita belajar secara terus-menerus, memiliki pemikiran yang global atau konvergen, dan jangan melupakan akar budaya dengan aktif melestarikan seni tradisi sendiri atau konsentris. Inilah konsep yang ingin ditanamkan dari belajar dengan game Superming dan konsep belajar yang bermakna dan kontekstual. Sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreativitas, maka selesai memahami materi dalam game, siswa diberikan tugas untuk menyampaikan ekspresi mereka. Nah, tugas ini dibebaskan baik dalam bentuk video pendek, kemudian presentasi di kelas, atau mungkin dalam bentuk lukisan, gambar, atau mungkin yang senang seni sastra, mereka akan membuat puisi atau pantun. Nah, ini adalah berfungsi untuk menguatkan minat dan bakat yang ada dalam diri siswa untuk mengekspresikan dirinya mewujudkan dalam bentuk karya seni. Sebagai bahan evaluasi, siswa diberikan tes menggunakan aplikasi Quizizz sehingga proses evaluasi lebih interaktif dan menyenangkan. Dari tes ini menunjukkan hasil yang sangat bagus, terlihat rata-rata kelas itu menunjukkan 86%. Nah, ini artinya sebagian besar dari siswa telah memahami dan bisa menunjukkan, membedakan jenis-jenis ornamen Bali. Di akhir proses pembelajaran, siswa diajak untuk melakukan refleksi dengan meminta tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung dan juga sebagai bentuk refleksi tambahan juga meminta masukan dari teman sejawat. Oke, jadi menurut pendapat saya terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dwika, yaitu dengan menggunakan game Superming, itu sangat membantu siswa dalam belajar dan meningkatkan semangat serta antusias belajar siswa. Itu karena siswa dapat angin segar ketika belajar, tidak dengan metode yang monoton, tetapi dengan menggunakan game yang sesuai dengan usia belajar mereka, sehingga mereka tertarik untuk belajar di kelas. Saya di sini akan memberikan pendapat mengenai game Superming yang dibuat oleh Pak Dwika. Game tersebut sangat menginspirasi kami sebagai generasi muda yang lebih sering menggunakan handphone dan juga internet. Di mana game itu juga memberikan kami wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai seni budaya Indonesia dan juga Bali lebih tentunya. Saya sangat kagum dengan Pak Dwika yang bisa membuat game ini yang sangat bagus ya, dan juga sangat menginspirasi untuk kita murid-murid yang sangat suka dengan game. Nah, demikianlah hasil praktek baik yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu tertarik menggunakan game Superming dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di link berikut ini. Mudah-mudahan praktek baik yang saya bagikan ini mampu memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Mari kita bersama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka.